Puji Tuhan, kita mau belajar lagi di dalam firman Tuhan di dalam Yudas. Kenapa Yudas sekandung dengan Yesus? Karena dia sendiri menyatakan di dalam firman-Nya, yaitu dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Nah, ini dia menekankan, dia mau menunjukkan dirinya bahwa dia adalah adik Tuhan Yesus Kristus. Dia segan ya. Wah, nanti kalau aku masuk di sebuah bait Allah, kalau saya langsung mengatakan adiknya Tuhan Yesus, mungkin banyak orang yang segan dengan dia. Tetapi dia menyatakan dirinya melalui aku adalah saudara Yakobus. Karena kenapa? Yakobus adalah orang yang terkenal sudah menjadi saudara Yesus Kristus. Maka dia menekankan dirinya seperti itu. Puji Tuhan. Pada saat hari ini kita akan memberi isi, yaitu hukuman atas guru-guru palsu, ya, yang kami beri judul yaitu kasihi mereka yang tersesat, ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. 2, 3, 1. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Di mana kita membaca dua ayat ini. Di sini diterangkan di sini diterangkan ada 3 permasalahan ciri-ciri orang ya di dalam Alkitab. Yang pertama, kita akan menemukan suatu ciri-ciri orang yang ragu-ragu. Di dalam pasal yang ke-22 ditunjukkan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mari kita coba kita baca ayat yang ketiga. Itu suatu peringatan yang luar biasa. Kita kembali ke depan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saat hari ini kalau kita melihat ya, kita membaca tulisan-tulisan daripada Yudas ini memperingatkan kita kembali yang membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah ditulis para rasul-rasul yang terdahulu, ya. Mungkin sudah ditulis oleh Rasul Yakobus, mungkin sudah ditulis oleh Rasul Paulus. Ini dia pelajari dengan sangat tekun sekali sehingga dia mengatakan, aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan kita bersama, ya. Dia sangat terdorong dengan dia menulis lagi, berarti dia mengingatkan lagi supaya kita terus mendengarkan, membaca dan terus melakukan apa yang telah disampaikan oleh para rasul-rasul yang terdahulu. Untuk apa kita? Ya, kita terus membaca, kita merenungkan. Kalau di dalam ayat 22 dijelaskan supaya kalau ada guru-guru palsu, ya, di sini dikatakan tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, ini ditunjukkan kepada guru-guru palsu. Kenapa ditunjukkan kepada guru-guru palsu? Guru-guru palsu ini adalah dia setelah membaca salah menafsirkan, sehingga dia disebut ragu-ragu. Nah, saya sangat percaya orang yang ragu-ragu ini kalau dia bertobat pasti menjadi nomor 1. Contohnya seperti Paulus pada waktu dia belum percaya.
Dia sangat ragu sekali dengan suatu keselamatan yang mereka dapatkan. Tetapi ketika dia meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dia menjadi rasul yang luar biasa. Menjadi rasul yang sangat disegani. Menjadi rasul yang sampai pada akhirnya mau meninggal dia melihat surga terbuka. Ya. Itu hal yang luar biasa yang dialami orang yang ragu-ragu. Tetapi pada saat hari ini Yudas adik Tuhan Yesus ini mengatakan, aku menulis dengan sungguh-sungguh memperingatkan kamu semuanya. Untuk apa? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dia senantiasa mengingatkan kita supaya kita pada waktu kita ketemu dengan guru-guru palsu, domba-domba gembala-gembala belian, supaya kita itu tidak terkecoh, tidak ikut di dalam mereka yang ragu-ragu, yang menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Contoh banyak sekali orang-orang yang ragu-ragu itu. Orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang di seberang sana, gereja-gereja di sebelah sana banyak sekali. Ya. Mungkin Bapak Yosua Sukarji juga mengenal beberapa gereja yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, tapi hanya mengenal sebagai Nabi. Nah, ini Yudas ini mau menekankan, dia sangat bersungguh-sungguh menulis, memperkenalkan kepada semua jemaat-jemaat, orang-orang kudus yang telah dipilih oleh Allah, supaya dia tidak mempunyai suatu keraguan lagi. Kadang-kadang kalau kita melihat teman-teman kita ya, kadang-kadang yang sekolahnya S1, S2, S3 atau S5 ya, saya nggak tahu S berapa, tetapi dia kadang-kadang menyombongkan diri kepada apa yang mereka dapat ya, pada suatu pelajaran mereka di sekolahan. Dia menyepelekan kepada orang-orang yang tidak sekolah mungkin, atau orang sebagai jemaat saja, merendahkan mereka semuanya. Itu tidak diperbolehkan dengan Yudas ini. Kenapa? Karena mereka kalau merendahkan salah satu anak-anak Tuhan, mereka adalah sebagai orang yang ragu-ragu. Padahal di hadapan Tuhan itu sama. Tuhan hanya melihat hati, bukan melihat wajah, bukan melihat kekayaan, bukan melihat rupa ya, rupa-rupa kekayaan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi Tuhan hanya melihat hati. Makanya di sini ditekankan jangan ragu-ragu. Itu adalah hal yang pertama, hal yang luar biasa ya. Tuhan seringkali mengingatkan kita melalui kebenaran firman yang sangat luar biasa. Di dalam ayat yang ke-23a dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah, ini maksudnya ya. Kita disuruh merampas mereka dari api. Coba kita baca sebentar di dalam ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyatakan kasih karunia Allah kita untuk gimana? Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya. Puji Tuhan, hal yang luar biasa pada saat ini. Kalau kita merenungkan satu ayat, kenapa Yudas ini berkali-kali mengingatkan kita kepada orang yang sudah ditentukan masuk hukuman. Ditentukan masuk hukuman. Dipilih untuk menjadi orang yang terhukum. Tetapi Yudas mengingatkan kita disuruh menarik mereka dari api.
Berarti kita sudah tahu bahwa orang itu akan masuk dalam suatu penghukuman yang luar biasa. Suatu contoh ya. Kalau kita melihat saudara kita melakukan suatu hal yang tidak senonoh, berbuat jahat, berbuat dosa, bahwa orang itu sudah ditentukan masuk dalam api neraka. Karena di sini dikatakan ya, di dalam ayat yang 23 bagian, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Apa maksudnya merampas dari api itu? Ya. Kita teringat, kita mengambil referensi atau perumpamaan. Kita teringat kepada sida-sida yang berjalan, ya, dan dia bernyanyi memujikan Tuhan, tetapi dia tidak mengerti artinya. Kalau tidak mengerti artinya, pasti orang itu akan jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi Filipus langsung mendapat suara dari Tuhan. Hai Filipus, pergilah kepada sida-sida. Filipus langsung datang ke sana. Filipus langsung memberitakan Injil kepada sida-sida ini. Setelah Filipus menyampaikan firman Tuhan ini, Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Nah, akhirnya sida-sida ini mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, akan kebenaran Tuhan yang disampaikan oleh Filipus, sehingga pada saat hari itu ya, dia minta dibaptis. Kata sida-sida, loh di situ ada sungai, saya kan bisa dibaptis di situ. Akhirnya sida-sida itu dibaptis oleh Filipus. Demikian juga hal yang luar biasa. Setelah dibaptis, Filipus dilarikan oleh Tuhan. Karena berarti dia sudah menyelamatkan, dia menarik dengan paksa sida-sida itu untuk diselamatkan, diperkenalkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pada saat hari ini, kalau kita melihat teman kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, di sini jelas-jelas dikatakan ya, mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Itu yang minta diselamatkan, kita disuruh mengingatkan kembali supaya mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan sepenuhnya. Itu hal yang luar biasa dan dahsyat pada saat ini. Kenapa? Di sini ada satu kata-kata yang untuk ditarik dan merampas dari api. Dan ayat yang ke-25 ini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita disuruh menunjukkan belas kasihan kita yang kepada orang yang fasik, yang ragu-ragu tentang keselamatan daripada Tuhan, supaya kita bisa meyakinkan mereka. Puji Tuhan, itu adalah orang yang ya, ragu-ragu. Dan yang kedua tadi adalah musuh. Yang bagian B adalah masuk area hukuman ya. Berarti orang-orang yang masuk dalam area penghukuman adalah orang-orang ini. Ya, kalau kita melihat contoh lagi, seperti kita buka di dalam sebentar, kita buka di dalam Zakaria. Ya. Zakaria yang ketiga. Zakaria itu ayatnya mana? Yo. Zakaria yang ketiga, kapan? Pasal yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, Zakaria 3. Ayat 1 sampai yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia.
2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik juga. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka akan menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Puji Tuhan. Ya, hal yang luar biasa. Apa yang disampaikan Zakaria ini adalah benar. Perumpamaan itu sebagai referensi daripada surat Yudas yang menulis tadi adalah pernyataan daripada malaikat Tuhan yang telah disampaikan juga kepada Zakaria. Pada waktu Yosua dicobai oleh iblis, malaikat Tuhan berselisih kepada iblis. Tetapi apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepada iblis? Kita lihat di dalam ayat yang ke-3 tadi ya. Coba ayat 3. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini putung yang telah ditarik dari api? Nah, iblis ini sebenarnya sebuah putung. Putung itu apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan bisa rokok atau bisa bara api atau bisa. Nah, yang sudah dibuang itu diambil, dijadikan suatu malaikat yang terindah dulu itu. Dijadikan malaikat yang terindah. Tetapi dia mengalami suatu kesombongan yang luar biasa. Dia akhirnya memberontak kepada Allah. Ya. Memberontak kepada Allah. Bahwa dia seakan-akan bisa mengalahkan Allah yang telah menciptakan dia dari api. Dibuat adalah ciptaan dari Tuhan. Dia ingin mengalahkan. Demikian juga orang pada saat hari ini, kalau dia seakan-akan mempelajari firman Tuhan dengan benar, tetapi melihat saudaranya semuanya direndahkan, kamu itu belum belajar, kamu belum sekolah, kamu masih jemaat biasa, kamu masih anak-anak, dan lain sebagainya. Siapa mereka sebenarnya? Sebenarnya mereka itu sama, orang-orang yang berdosa sudah dimuliakan dengan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali merendahkan yang lain. Mari kita tolong orang-orang yang tersesat seperti itu. Rasul Paulus seringkali menegaskan seperti itu ya. Jadi kita seperti putung rokok, sebenarnya tidak berharga. Dijadikan berharga oleh Tuhan. Oleh Tuhan, hal yang luar biasa. Nah, ini perumpamaan ini, dia menghardik, iblis, Tuhan menghardik engkau, bukankah dia ini putung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan, coba terusnya. Nah, ini Yosua pada waktu di hadapan para malaikat, dia itu memakai baju yang kotor. Dia sebenarnya tidak berkenan. Tetapi para malaikat juga mengingatkan dia harus memakai sorban. Adalah tanda suatu dia bertobat luar biasa kepada Tuhan. Sehingga terjadilah Yosua menjadi orang yang kudus dan suci. Nah, fokus kita sekarang bukan dari sini, tetapi kita akan kembali kepada
yang semula, yaitu di dalam Yudas ya. Puji Tuhan, itu adalah suatu perumpamaan yang luar biasa, yang putung ditarik dari api, yaitu ya luar biasa. Dimana pada saat hari ini kita terus akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bacakan yang bagian B. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 3 bagian B. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Puji Tuhan, hal yang luar biasa. Kalau kita melihat dua pasal ini, di sini ada dua kata, kasihilah ya. Kasihilah, kasihan, tunjukkanlah belas kasihan. Nah, itu di dalam ayat 22, dan di dalam ayat yang ke-23 dikatakan tunjukkanlah belas kasihan. Nah, kita disuruh menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat, orang-orang yang melenceng. Misalkan kita ketemu dengan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau misalkan dengan orang-orang asusila ya, orang-orang yang menjual dirinya, berarti jelas-jelas dia adalah orang berdosa. Bagaimana cara kita untuk mengasihani mereka? Kita harus menolong mereka, tetapi kita benci kepada perbuatannya. Kenapa kita membenci perbuatannya? Kalau kita mengasihi mereka dan kita tidak membenci perbuatannya, maka kita akan terhanyut kepada orang itu. Akhirnya kita malah ikut, tidak memberikan suatu contoh yang baik apa yang diberikan kepada Tuhan ya. Kita disuruh mengasihani mereka, kita disuruh menyelamatkan mereka, kita disuruh memperkenalkan Yesus Tuhan sebagai Allah, sebagai juru selamat kepada orang itu. Dengan cara kita mengasihani mereka, menunjukkan jalan mereka, tetapi kita harus benci kepada perbuatan mereka. Contoh saja seperti ini, saya sangat mengasihani Pak Karji pada saat hari ini. Misalkan Pak Karji pekerjaannya misal ini suatu contoh sebagai pencopet, sebagai pencopet ya. Tetapi saya harus menyelamatkan Pak Ji ini bagaimana? Dulu dia adalah mengenal Tuhan yang luar biasa. Dia sempat menginjil, memberitakan hal yang dahsyat kepada Tuhan. Banyak orang yang mengenal Kristus. Tetapi pada saat hari ini, Pak Ji sedang ada dalam ya orang-orang hukuman. Karena dia sudah menyeleweng dari tafsiran Tuhan. Karena banyak orang pada saat hari ini mengatakan seperti ini. Banyak orang pada saat hari ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah diselamatkan di sorga. Itu banyak yang punya prinsip seperti itu. Tetapi saya juga percaya pada hal itu. Karena percaya saya beda dengan orang-orang di luar sana. Saya percaya sekali saya menerima janji Tuhan bahwa orang yang diselamatkan oleh Tuhan menerima suatu keselamatan. Karena saya berprinsip Tuhan akan menjaga kekudusan saya, menjaga keselamatan saya, sehingga saya tidak terhukum. Tetapi beda dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan, asalkan saya percaya saja, nanti meskipun toh saya berbuat dosa, saya masuk surga. Apa yang dikatakan Tuhan? Menyalah daripadaku, pembuat kejahatan, menyalah di hadapanku, ya. Karena engkau adalah pembuat kejahatan. Bagaimana dengan firman Tuhan ini? Berarti kita kalau mempunyai suatu keyakinan bahwa Tuhan telah menjaga di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menyertai, berarti kita tidak akan terjerumus dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, ya. Tetapi bagi mereka yang punya keyakinan yang sangat keliru tadi, yang disebut tadi adalah orang yang ragu-ragu, orang yang fasik dikatakan di dalam ayat yang
Ayat yang keempat adalah orang-orang fasik seperti itu. Dia punya suatu keyakinan yang kokoh bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan masuk surga, tetapi dia tetap melakukan perbuatan jahat. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Itu luar biasanya. Nah, kalau kita mengingat lagi, seperti di dalam ayat yang ke-9 Rasul Paulus itu menekankan ya, dan ditulis lagi dengan Rasul Yudas ini. Kita melihat di dalam ayat yang ke-9 kalau nggak salah ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 atau mulai ayat yang ke-7 aja kita baca sampai ayat yang ke-9. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, kita disuruh mengasihani orang-orang yang seperti ini. Ya. Yudas mencatat ini sebagai contoh. Sebagai contoh, sebenarnya dulunya itu adalah orang-orang yang bertobat, Sodom dan Gomora itu. Tetapi lama-kelamaan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Akhirnya perbuatannya hanya memuaskan keinginan-keinginan daging mereka, keinginan-keinginan hawa nafsu mereka, ya, kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, kalau kita melihat pedoman-pedoman orang-orang yang tadi ya, asalkan masuk percaya kepada Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Tetapi ayat 7 ini menekankan ya, menekankan kembali bagaimana dengan keadaan Sodom dan Gomora. Itu adalah suatu contoh. Ketika dia memuaskan keinginan-keinginan kedagingan mereka, mereka akan masuk ke dalam siksaan api yang luar biasa. Dia tidak diakui Bapa di dalam kerajaan sorga nanti. Karena semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Dan kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini luar biasa. Ini berarti orang-orang Sodom dan Gomora ini seperti iblis yang mempersalahkan mayat Musa pada saat itu. Ya. Mayat Musa itu mau direbut oleh iblis untuk dijadikan, mungkin dijadikan patung untuk sesembahan bagi orang banyak atau orang seluruh dunia ya kita tidak tahu, tetapi dipermasalahkan oleh para malaikat ini. Kiranya Tuhan akan menghardik engkau, sebab Musa ini adalah utusan Allah yang luar biasa. Tidak ada orang yang seperti Musa sampai sekarang ini. Ya. Tetapi kalau ada itu hal yang luar biasa. Musa sendiri akan turun nanti menyongsong kedatangan Tuhan. Ya. Tuhan sendiri sudah mengatakannya. Seringkali orang-orang mengatakan nanti pada waktu akhir zaman ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan Elia dan Musa akan turun. Lah itu nanti akan dipakai oleh Tuhan juga. Jadi Musa yang sudah saat hari ini meninggal beberapa ribu tahun yang lalu akan diutuhkan kembali jasadnya secara jasmani untuk menginjil lagi di dalam dunia ini, untuk mengingatkan
pada setiap orang-orang yang seperti di Sodom dan Gomora ini. Kenapa iblis merebut patung ini? Tidak diperbolehkan. Makanya malaikat berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menghardik engkau. Berarti juga akan menghardik orang-orang yang disusupi oleh iblis, oleh keinginan-keinginan. Ya. Secara jasmani atau kedagingan mereka, ya. Hal yang luar biasa pada saat pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya hal yang dasar yang kita peroleh pada saat hari ini. Nah, sampai Rasul Paulus itu mengingatkan, saya teringat kepada cerita Rasul Paulus, ya, mengenai kota-kota di Korintus. Kalau kita nggak salah di dalam Korintus pasal yang ke-12. Baik Korintus yang pertama itu mengenai suatu dosa-dosa dari orang-orang Korintus. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 5 itu menyatakan bahwa sampai dia memberikan contoh kepada orang-orang Korintus. Dia mengatakan demikian. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. 14 tahun yang lalu ada seorang yang diangkat ke surga. Ditunjukkan orang-orang itu ditunjukkan neraka dan surga. Dia diterangkat dari bumi, dinaikkan ke surga. Dia diperlihatkan Firdaus. Itu hal yang luar biasa. Itu suatu peringatan yang luar biasa supaya semua orang itu benar-benar yakin dan percaya bahwa surga itu ada. Kalau dia melihat, kalau saat hari ini banyak orang mengatakan, wah kamu itu seperti orang-orang Korintus. Seperti itu. Berarti kita itu adalah orang-orang yang sangat rusak, orang yang sangat bejat moralnya. Ya. Makanya sekarang banyak orang mengatakan gerejanya ditulisi gereja Philadelphia, karena Philadelphia adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, yang keluar untuk melayani orang yang dikasihi oleh Tuhan. Gak ada jemaat Korintus juga. Pasti semua orang Kristen di seluruh dunia, wah ini gereja sesat ini, ngajarnya jemaatnya gak bener seperti itu ya. Gereja Korintus ya, puji Tuhan. Ya mari kita akan belajar terus di dalam ayat yang ke-23b. Ya kita yang ke-23b. Ya semua tahun ini kita baca bersama. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, apa yang dikatakan kita mengasihi mereka dengan ketakutan. Wong aku ngasihi Pak Ji, maaf Pak Ji ya, tadi saya kembali lagi. Aku mengasihi Pak Ji yang pekerjaannya copet. Kok aku harus mengasihi Pak Ji dengan takut? Itu bagaimana ini ya? Iya, saya harus mengasihi Pak Ji, harus mengingatkan Pak Ji, tetapi saya dengan keadaan takut. Bukan saya takut untuk memperingatkan Pak Ji, enggak sebenarnya. Dengan ketakutan, takutnya ini supaya kami tidak diajak oleh Pak Ji untuk berbuat nyopet tadi, tetapi saya mengingatkan Pak Ji untuk berbalik kepada Tuhan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita mengasihi berarti kita memberikan peringatan supaya Pak Ji mau kembali kepada Tuhan, dan ketakutan tadi supaya kami tidak ikut masuk ke dalam perbuatan Pak Ji. Sudah jelas? Puji Tuhan. Ini saya merenungkan beberapa hari, apa Tuhan maksudnya firman Tuhan ini. Wong saya itu disuruh mengasihi, tapi kok dengan ketakutan, ini gimana ini ya? Tetapi firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan dahsyat. Ternyata ketakutan supaya saya tidak terjerumus dalam perbuatannya. Itu adalah perumpamaan. Tapi puji Tuhan pada saat hari ini Pak Ji dimuliakan oleh Tuhan. Karena Pak Ji menjadi hambanya yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan setelah kita diperingatkan hal-hal yang luar biasa. Ya.
Yang pertama tadi kita harus hati-hati kita ketemu orang yang ragu-ragu. Pasti satu hal yang kita diajak dengan orang yang ragu-ragu. Kira-kira diajak apa ya? Pasti diajak berdebat dengan apa yang mereka ingini dan apa yang kita pelajari. Mereka juga sama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi dia sebagai hamba yang sudah ditentukan karena dia mengalihkan makna dari firman Tuhan. Dan sementara kita akan mempunyai makna yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kita pasti akan diajak berdebat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, kita tidak akan mengerti. Ya. Dua, ya, orang yang ditentukan di dalam masuk hukuman, kita harus memperingatkan kepada mereka. Ya, kita harus mengingatkan mereka. Kita sudah tahu saudara kita itu sakit jiwanya, perlu pertolongan, yaitu doa. Paling enggak kita mendoakan, paling enggak kalau kita berani kita datang, kita berbicara langsung empat mata. Kalau tidak berani, Tuhan berikanlah kami kekuatan. Pasti akan diberikan kekuatan untuk berani berbicara dengan saudara kita yang benar-benar akan masuk dalam lubang hukuman atau lubang maut atau neraka. Kita harus menyelamatkan mereka, merebut mereka dari cengkeraman si iblis. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sudah terikat. Nah, orang yang sudah terikat itu benar-benar orang itu sudah perbuatannya dalam penafsirannya firman Tuhan sudah tidak karuan, tidak jelas. Perbuatannya sudah memenuhi orang fasik, ya, ingin menyenangkan hawa nafsu mereka secara kedagingan. Dan dia dengan jelas sudah terikat masuk dalam kerajaan maut. Bukan kerajaan surga, ya, kerajaan maut. Itu hal yang luar biasa. Kita disuruh mengasihi mereka. Terpujilah Bapa yang di surga. Mari kita akan berdoa bersama-sama.